Sekarang dikit-dikit Intel ya. Dikit-dikit Intel, DDI. Dikit-dikit Intel. Walaupun akar rumput harus tetap diperhatikan, karena itu juga akan menjamin kelangsungan dalam memelihara kekayaan Anda gitu. Jadi sebenarnya kalau pengen awet berkuasa, ya dibahagiakan aja rakyat, sesimpel itu sebenarnya. Dan ketika lagi ada masalah didengarkan, bahkan diperbaiki, itu cepet tanggap gitu ya. Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Monday, 1st September 2025. We meet again at What the Fit with the Fit today. Ini adalah kondisi terakhir di studio alam kita. Cukup lengang ya. Dan sepertinya anak-anak yang baru pulang sekolah sudah keluar semua dan sudah dijemput oleh orang tuanya ya. Jadi sekarang lumayan sepi di sini. Ada tinggal beberapa orang di sini. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Dan kita lihat tadi di media sosial ramai muncul di FYP 17 plus 8, 17 plus 8 tuntutan untuk wakil rakyat, presiden, TNI, dan juga polisi. Betul tidak? Agar bisa didengar dan juga bisa memperbaiki sehingga kita menjadi bangsa yang bertumbuh. Ya, tumbuh ke atas dan tumbuh ke bawah, tumbuh ke samping, tumbuh ke belakang. Ya, agar kita tidak menjadi bangsa yang stagnan gitu ya. Even mungkin dari segi ekonomi kita masih lambat gitu ya, tapi setidaknya dari mental kita itu lebih baik gitu ya. Ini harus revolusi mental. Revolusi mental tuh harusnya lebih empati ya. Lebih empati, kemudian juga memikirkan gimana rakyat itu juga kebagian ya duit lah ya, kebagian duit lebih banyak juga gitu ya, agar yang kaya itu tidak orang-orang itu aja, tidak tentu aja, bagi-bagilah duitnya ya. Ya pastikan minimal saldo orang-orang ini 1 juta lah minimal gitu ya, saldo rekening ya, yang tersisa di saldo mereka itu 1 juta gitu loh. Jangan cuma buat administrasi doang gitu ya, atau cuma saldo minimal aja. Ya minimal saldo orang-orang ya, kayak orang-orang di sini gitu ya. Bapak yang sepedaan itu, kemudian bapak yang parkir di sana, atau ojek yang sedang nganterin makanan, siapa lagi. Jadi mereka itu bisa ngejalanin tanpa worry gitu. Ya. Yang pasti yang kaya akan tetap kaya, tapi setidaknya ada yang bisa lebih dibagi gitu ya. Dan memperkaya orang lain, dalam hal ini rakyat ya, bahkan yang jauh kondisinya dari Anda, itu tidak akan mengurangi kekayaan Anda sebenarnya ya. Bukankah semakin ditambah nikmatnya nanti ya? Menaikkan kesejahteraan orang miskin kan tidak akan mengurangi kekayaan Anda, bahkan akan semakin bertambah, bukan? Jadi marilah kita ikut bantu ya perekonomian rakyat ini agar kemiskinan ini hilang di Indonesia. Dibantu dari perumahannya, dibantu dari makanannya, bahkan beras itu sekarang lagi mahal ya. Kalau bisa beras di Indonesia tuh gratis ya. Ya, 9 bahan pokok kalau bisa tuh gratis banget gitu ya. Boleh dong kita mimpi ya. Harus mimpi dong. Dan juga pendidikan lebih murah, bahkan gratis juga pendidikan ya. Tidak lagi banyak embel-embel. Sebenarnya yang bikin mahal itu kan gaya hidup ya, gengsi gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Pendidikan, pola kesehatan juga gratis. Banyak yang bisa diberikan pada masyarakat dengan mempermudah kehidupan mereka ya. Ya minimal kasihlah orang-orang ini kemudahan untuk, kalau misalnya ojek ya, kalau misalnya dari ojek itu paling tidak mereka mudah mendapatkan penumpang gitu ya. Kemudian komisi mereka dinaikkan. Dan apa lagi? Penumpang juga tidak sayang untuk ngasih tips karena dia sendiri juga berlebih kondisinya kan kayak gitu. Kalau semuanya berlebih, semuanya akan bahagia, semuanya kebagian jatah ya, semuanya ikut happy, semuanya bisa posting di media sosial ya, semua bisa menikmati hidupnya sesuai kapasitasnya. Saya pikir tidak akan ada demo ya kalau semua happy dalam arti memang terpenuhi kebutuhan dasarnya itu memang terpenuhi. Saya pikir orang akan malas juga turun ke jalan. Selain ekonominya juga
Selain sandang, pangan, papan terpenuhi, kemudian sekundernya terpenuhi juga, mentalnya juga terhubung dengan para wakilnya di gedung DPR sana maupun di daerah-daerah gitu ya. Saya pikir tidak akan ada demo ya. Jadi kita dipenuhi kebutuhannya, rakyat dipenuhi kebutuhannya, kemudian didengarkan, ada koneksi yang nyata antara rakyat dan juga wakil-wakilnya dan juga para pelayan publiknya. Semua terhubung, akan jadi negara yang adem ayem yang sesungguhnya. Bukan adem ayem karena represif, tapi adem ayem ya karena memang cinta gitu. Sama-sama cinta, saling mencintai, saling menjaga begitu ya. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, yang kaya bantu yang miskin, yang pinter bantu yang bodoh juga mau belajar, yang miskin juga mau maju juga gitu ya. Jadi sama-sama bersinergi gitu ya. Tidak ada unsur manipulasi. Di negeri Pancasila harusnya tidak ada seperti itu, bukan ya? Dan harusnya negeri Indonesia hukum undang-undangnya itu tidak berdasarkan manipulasi, bener nggak? Ya karena untuk keadilan, bener nggak kayak gitu? Lebih untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat, menggunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan? Harusnya seperti itu. Kalau seperti itu orang tidak akan turun ke jalan karena semua baik-baik saja, no anxiety. Kira-kira demikian. Seperti biasa di hari Senin saya sudah posting ke Thread Coachella Sandra tentang deload. Kebetulan saya juga sedang deload. Kalau saya memang tidak ada periodisasi yang terlalu berat, sehingga deload saya itu lebih bersifat reaktif ya, lebih bersifat responsif gitu. Tidak ada jadwal gitu. Sesuai kebutuhan tubuh saja gitu ya. Sehingga deload saya itu periodenya bisa seminggu, bisa sebulan juga gitu. Bahkan bisa satu sesi doang gitu. Ya, oleh karena itu penting kita itu punya coach yang bisa memandu ya. Agar progres Anda tidak terlalu lambat karena kebanyakan deload. Dan coach yang baik akan tahu kapan Anda deload dan kapan Anda tetap bisa latihan. Sebenarnya banyak sih yang bisa dikupas dari deload, tapi untuk sementara itu dulu ya. Itu pun benar-benar ngejar deadline. Kalau misal saya buka webinar ada yang daftar nggak ya? Kita kumpulin dulu referensinya ya, kita kumpulin dulu ya. Oke, tadi saya sudah posting Coachella Sandra tentang deload. Silakan dibaca, silakan di follow ya. Dan kalau Anda ingin coaching online sama saya, silakan klik link in bio. Untuk film saya sudah rewatch Thursday Murder Club dan menurut saya ending yang cukup shocking ya. Mau saya bocorin nggak di sini? Karena endingnya itu ternyata, kalau tidak salah, film ini memang berbau-bau Yahudi ya, dan memang seringkali menonton film-film tentang Yahudi itu, tindakan bunuh diri itu sepertinya sesuatu yang dinormalkan seperti itu. Orang Yahudi ini tidak kaget kalau ada yang memilih bunuh diri. Walaupun memang sedih ya, tapi itu yang terjadi, Jadi film ini ada bagiannya itu ya. Di film ini endingnya seperti itu. Tapi itu secara tersirat, tidak secara gamblang diadegankan gitu ya, tidak secara gamblang disajikan dalam adegan. Kedua orang ini meninggal dalam kondisi euthanasia oleh si bapak. Kemudian bapak menyuntikkannya pada dirinya sendiri. Silakan ditonton sendiri ya. Dan sekarang 1 September kita makin dekat dengan film Only Murder in the Building. Kita tunggu saja ya. Oke, dan saya juga bersyukur sekali akhirnya ada yang mau mewakili suara Indonesia yang kita temukan di media sosial ya, yaitu akun Salsair, juga Jeremy Pauline, dan pastinya juga banyak pihak-pihak atau public figure lainnya yang menyuarakan juga ya. Itulah pentingnya kita menggunakan media sosial ini sebagai sesuatu yang bernilai, bervalue gitu ya, dan memberikan added value pada masyarakat gitu. Tidak hanya sekedar menjadikan ajang flexing, bikin konten tidak bermanfaat, tapi
Justru di saat krusial ini media sosial bisa sangat bermanfaat sekali gitu ya, saling menyatukan koneksi sesama masyarakat, sesama warga agar menjadikan kondisi negara itu lebih baik begitu ya. Dan kita juga menghargai keterbukaan pemerintah. Kemarin juga sudah mulai muncul ke layar televisi presiden, kemudian juga ada kabinet dan juga ketua partai politik yang akhirnya mendengarkan ya, dan harus sering-sering dilakukan itu ya. Jangan sampai negara ini kayak semacam dibuat adem ayem nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya masyarakat kondisinya ya kayak gitu-gitu aja. Jadi memang bisa makan, tapi nyari pencahariannya itu makin berat gitu ya, nyari nafkahnya itu makin berat gitu. Sedangkan anda yang enak ya, duitnya lancar terus gitu, dengan bebas bisa kesana kemari makan yang enak-enak gitu ya, bisa mengakses bahkan fasilitas kesehatan atau mengakses fasilitas VVIP seperti itu yang kadang bahkan tidak terjangkau oleh masyarakat banyak gitu. Jadi harus sering dengarkan deh agar kita tuh makin terkoneksi gitu ya, agar masalah itu tidak semakin terkatung-katung, karena kita bukan bangsa yang bodoh lagi gitu ya. Sekarang media sosial makin berkembang, masyarakat sudah belajar, bahkan sekarang anak SMP sudah bikin aplikasi seperti itu. Wow. Jadi sekarang itu harusnya lebih bisa cepat tanggap gitu ya, cepat tanggap dengan suara-suara rakyat gitu. Yang pasti gimana caranya agar Indonesia ini menjadi negara maju ya. Walaupun katanya itu mimpi gitu ya, tapi kan kita harus ada mental itu. Dan masyarakat juga akan menonton, bukan hanya sekedar dihibur dengan hiburan-hiburan seperti itu ya, menggait public figure atau selebgram yang dikenal banyak orang. Itu tidak cukup sekarang itu tidak cukup. Masyarakat udah pintar, masyarakat bahkan bisa memperkaya dirinya sendiri dengan kreativitas yang ada gitu ya. Tapi sayangnya tidak semua masyarakat seberuntung itu gitu. Tidak semua masyarakat punya akses yang akhirnya bisa bikin dia kaya tanpa bantuan pemerintah gitu ya. Kalau seandainya semua lapisan itu dicoba untuk diangkat ya kesejahteraannya, pasti yang atas-atas juga akan terbantu juga kan ya. Setidaknya bisa menjamin keamanan lingkungan Anda, untuk Anda bisa tetap memperkaya diri Anda gitu kan. Ya nggak apa-apa, Anda silakan makin kaya, silakan makin luar biasa ya, tapi menurut saya dengan bantuan Anda atau kebesaran jiwa Anda untuk lebih buka keran-keran dana agar kehidupan masyarakat lebih baik ya, bisa meningkat begitu ya, bisa mengentaskan dari kemiskinan, saya pikir tidak akan mengurangi, tapi tentunya dengan dibarengi dengan mental yang memang kerja keras juga ya, dibarengi dengan mental juga agar bekerja keras, kreatif, dan kita berhasil menjadi manusia sumber kreasi ya, bukan sumber daya manusia yang hanya bisa dimanipulasi. Dan memang sekarang adalah kondisi saya agak lemes juga sekarang ya. Oke, sampai di sini dulu untuk edisi workshop Vitelas hari ini, hari Senin, tanggal 1 September 2025. Semoga kondisi ke depan itu makin lebih baik dan memang ada perubahan dari pihak-pihak yang kita demo agar kita makin tenang, kita sama-sama tenang. Ya, tenang bukan karena pura-pura tenang bukan karena gelendem, tenang bukan karena ngedumel ya, tapi tenang ya karena memang tenang gitu kondisinya. Saling menjaga, saling mencintai, saling empati, sehingga masyarakat itu juga merasa diayomi gitu ya. Oke, sampai jumpa di workshop Vitelas sesi selanjutnya. See you. Sekarang lagi banyak orang di situ, jadi kita nggak bisa nyanyi-nyanyi ya di sini. Ada 2 orang intel mungkin. Thank you.